Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairi asma. Bismillahi rabbil ardi was samai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit lisan dan juga penyakit yang melanda dunia yang saat ini sedang kita hadapi bersama, yaitu penyakit corona. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kepada beliau Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Dengan syafaatnya beliau, mudah-mudahan kita semua selamat dari pada bahaya, ya lebih-lebih juga jauh dari penyakit yang sedang melanda bangsa kita ini. Mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala cabut dari bumi kita Indonesia. Baiklah, pada kali ini perkuliahan online kita di tema baik dan buruk serta hak dan kewajiban dalam akhlak tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan bahwasanya kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Ibnu Mashkawi pernah mengatakan juga kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui kehendaknya yang tinggi. Keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Baik dan buruk dalam akhlak bisa dikatakan khair, sahih, bir, hasan, ma'ruf, atau dalam bahasa Maduranya good. Biasanya baik itu berkorelasi dengan kepuasan, kenyamanan, ketentraman, kenikmatan, dan kebahagiaan, yang mana keseluruhan itu menjadi keinginan dan harapan manusia. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan pasti hasilnya akan puas, nyaman, tentram, nikmat, dan endingnya adalah dia akan bahagia. Sedangkan kebalikannya, keburukan atau keburukan tidak sempurna atau tidak menyenangkan, ini akan menimbulkan namanya kegelisahan, merasa berdosa, tidak nyaman, mengganggu jiwa. Dan semua manusia akan senantiasa menghindari, bahkan ingin mencampakkan dari kehidupannya. Jadi jelas di sini bahwasanya yang namanya kebaikan itu pastilah manusia itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan juga sebaliknya manusia berlomba-lomba sebenarnya hati nuraninya itu untuk menghindari kepada yang namanya keburukan. Dalam perspektif Islam, kata khair itu berkenaan dengan kebenaran yang menjadi tujuan pengetahuan dalam Islam. Benar menurut akhlak adalah sesuatu perilaku dengan peraturan atau harapan-harapan masyarakat, maka sebaliknya yang melenceng dari peraturan-peraturan masyarakat, itu dikatakan sebagai salah. Kalau sahih di sini umumnya menunjukkan etika Islam yang juga memiliki hubungan dengan iman.
Makanya orang yang soleh itu ya berarti orang yang beriman, kuat imannya, mengerjakan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya Allah. Terus ada juga kata bir, umumnya digunakan dalam konteks hubungan sesama manusia, Tuhan, alam, dan perintah Allah. Di sini yang cukup menariknya kita kaji juga kata konsep baik yang secara umumnya itu bir. Kita ada Al-Quran, dalam Al-Quran ya, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. Nah, di sini yang artinya itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dari terus hari kiamat, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini di dalam Al-Qur'an ini sangat lengkap sekali orang yang dikatakan baik itu seperti apa. Ya, pastinya yang pertama itu beriman. Ya, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan juga yang tidak kalah pentingnya di sini ya bersedekah, memberikan hartanya yang kita cintai kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Ada juga ayat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wajhahu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka fastabiqul khair, berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Jadi di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala manusia yang Allah ciptakan itu untuk selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tadi sudah di surat Al-Baqarah ayat 177 itu disebutkan dan sangat lengkap sekali. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah perintahkan kepada kita semua. Baiklah, standar dalam menentukan baik dan buruk sebenarnya banyak aliran yang menjelaskan di sini. Dari aliran naturalisasi, aliran hedonisme, terus juga ada aliran teologi sendiri, ada aliran
pragmatisme, ada aliran empirisme, dan juga ada aliran idealisme. Nah, di sini mempunyai standar-standar yang menurut mereka baik dan buruk itu ditentukan ya sesuai dengan standarnya. Contoh halnya aliran hedonisme. Jadi tingkat kebaikan itu ditentukan dalam kadar kenikmatannya, kadar kesenangannya. Sehingga kelezatan dan kenikmatan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan baik buruk suatu perbuatan. Bahwanya dia sholat, dia menyenangkan, itu membuat dia lezat. Ya ada benar juga. Cuma kalau dia melakukan umpamanya ke tempat-tempat sesuatu yang tidak baik, ke kafe, ke diskotik, dan dia merasakan kenikmatan yang menurut aliran hedonisme di sini ya dia bagus, dia baik menurut aliran ini. Tapi kan kalau aliran kita tidak seperti itu. Oke, ada juga aliran empirisme. Ukuran baik dan buruk adalah kekuatan daya hidup manusia. Dikatakan baik apabila memiliki daya kekuatan hidup yang kuat sehingga memaksa manusia yang lemah untuk mengikutinya. Jadi empirisme itu seperti itu. Tolak ukurnya adalah kekuatan daya hidup manusia. Jadi dia kalau mampu ya itu adalah kebaikannya. Kalau tidak mampu berarti sebuah keburukannya. Yang tentunya salah satu juga adalah aliran idealisme. Wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikat adalah kerohanian. Jadi kebaikan itu identik dengan kepribadiannya dia. Ya kalau dia sudah yakin itu bagus ya udah. Faktor kebaikan dalam aliran idealisme itu yang paling penting mempengaruhi manusia adalah kemauannya yang melahirkan tindakan yang konkret. Adapun pokoknya di sini adalah kemauan baik. Yang ini dimaksud adalah kemauan baik itu sendiri. Dan ada aliran juga di sini adalah aliran teologi atau aliran keyakinan atau agama. Kewajiban yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan adalah ajaran Tuhan. Apakah perbuatan tersebut diperintah atau dilarang? Jadi kalau dalam konteks teologi ya kebaikan itu tergantung perintah Tuhan. Kalau kita perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an dan ada di hadis. Apa tadi di surah Al-Baqarah ayat 177 sudah dijelaskan. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, terus beriman kepada nabi, kepada malaikat, terus memberikan hartanya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, memerdekakan budak, dan juga memerintahnya untuk selalu sabar. Itu adalah perintah dalam agama. Itu adalah perintah dalam agama kita. Poin selanjutnya kita akan berbicara tentang kebaikan dan buruk dalam ilmu tasawuf. Tadi kebaikan dan buruk dalam ilmu akhlak ya, atau dalam pandangan akhlak. Dalam pandangan tasawuf dikatakan baik dan buruk itu karena baik itu perilaku yang bermuarah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kebaikan itu bermuarah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Sekali lagi saya sudah pernah katakan bahwasanya yang meniupkan roh itu adalah Tuhan. Sehingga manusia itu berbuat baik karena rohnya itu. Makanya muarah daripada kebaikan itu adalah dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah berwatak suci. Jadi kebaikan itu berwatak suci.
Dalam tasawuf itu kita harus selalu baik, selalu berpikir baik, selalu suci. Sehingga kalau kita selalu berwatak suci, maka akan dijauhkan dari watak-watak yang buruk. Selanjutnya adalah manusia yang sejati menyatu dengan ilahi. Nah, ini kalau sudah bahas tasawuf ini memang sudah kerana Tuhan. Karena tasawuf tujuannya adalah memang untuk sedekat-dekatnya bagaimana kita manusia itu tidak ada hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebaikan adalah batu loncatan untuk mencapai Tuhan. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang semakin akan mendekatkan kita kepada Allah. Maka sebaliknya, kalau keburukan, ya dia kalau semakin jauh dengan Allah, itu berarti kejelekan. Karena perbuatan baik dalam tasawuf pastilah dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah ragam nilai baik dan buruk. Ada 3 macam. Yang pertama adalah khair lidatihi, khair li ghairihi, dan khair lidatihi wa ghairihi. Di sini sudah jelas ya, karena dirinya sendiri, karena luar dirinya sendiri, dan juga bisa dari luar dirinya atau dari dalam dirinya. Ya kira-kira ini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya orang berbuat baik itu ya karena 3 faktor. Kemarin sudah saya jelaskan, karena rahmatnya dan karena siksanya. Pertama, yang kedua karena pujiannya dan karena caciannya, dan yang ketiga karena dia memang benar-benar baik. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlak kita kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam juga ya, baik. Yang selanjutnya, poin selanjutnya kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, kita biar tidak hanya tahu berbuat baik, kita harus tahu terhadap hak dan kewajiban. Insya Allah kalau tahu kepada hak kita dan kewajiban kita, maka insya Allah perbuatan baik itu akan selalu kita jaga. Kriteria hak itu ada 2. Yang pertama adalah nilai. Di sini ya nilai bisa nilai agama, nilai budaya, nilai etika, nilai moral dan sebagainya. Sehingga menurut orang-orang liberal itu mengatakan hak dan kehormatan individu sering mengabaikan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh barat. Orang-orang liberal di sini menyamakan hak, tidak ingin dibeda-bedakan, sehingga dia ya kalau ini baik buat dia ya sudah, seharusnya dianggap sebagai kebaikan. Yang kedua adalah sosialis. Ideologinya menekankan hak-hak kolektif ketimbang individu yang mempunyai slogan sama rata sama rasa. Namun pada prakteknya masih tebang pilih dalam menetapkan hukum demi kepentingan. Walaupun orang sosialis, ideologinya sosialis ya, kadang ya masih melenceng. Ya, ambil aja contoh hukum yang ada di Indonesia. Ya, tidak semuanya seperti itu. Ada sebagian penegak hukum yang memang tebang pilih. Ada yang mencuri kayu dihukum 1 tahun, ada yang korupsi miliaran cuma dihukum 1 tahun juga. Padahal nominalnya itu sangat jauh. Ya, mungkin contohnya seperti itu. Kalau berbicara tentang kewajiban seorang muslim
Itu yang pertama, tentu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khaliq, sebagai pencipta kita. Bagaimana kita sebagai yang dicipta, sebagai makhluk yang diciptakan, maka patuh kita untuk tunduk taat sepenuhnya. Kewajiban kepada diri sendiri juga, yang menjaga jiwa kita, menjaga nafas kita, menjaga harga diri kita, itu juga kewajiban untuk kita. Kewajiban kepada keluarga yang memberikan ketenangan, ya, kalau dia seorang bapak keluarga, kepala keluarga, dia memberikan ketenangan, ketentraman, dan juga kecukupan. Kewajiban kepada harta, kewajiban kepada negara, dan juga kewajiban kepada masyarakat dunia. Kita tetap memiliki kewajiban kepada negara, karena kita bernegara. Kita kalau tidak bernegara susah sekali mau hidup beribadah kalau tidak merdeka. Kita bersyukur Indonesia ini sudah menjadi negara yang merdeka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Jadi ayat ini sudah pernah saya sampaikan di kuliah online sebelumnya, bahwasanya dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lana. Ini gambaran kalau orang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Sebenarnya Allah sudah memberikan kelengkapan kepada kita, berikan hati, memberikan akal kepada kita, supaya kebaikan kewajiban atau kewajiban itu bisa kita lakukan. Hak dan kewajiban dalam Islam, ya, karena kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang universal dengan ajarannya yang lengkap. Kewajiban dalam Islam ada dua, ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Kita tahu ya, kalau fardu kifayah itu bersifat kolektif. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka kita tidak mendapatkan kewajiban itu. Maksudnya tidak mendapatkan dosanya, sudah hilang ya. Contoh yang sering kita jumpai ya, umpamanya menyelati masjid, nanti itu tidak menjadi wajib ain, atau menuntut ilmu yang bukan yang cabangnya ilmu agama ya. Umpamanya contoh matematika, itu kalau menurut Imam Al-Ghazali termasuk dalam ilmu fardu kifayah, wajib diantara salah satu umat Islam atau di suatu wilayah itu harus menuntut ilmu itu. Ya seperti kalian ekonomi syariah, belajar ekonomi, ya kalian sudah menggugurkan kewajiban kita. Berarti kalian sudah berbuat kebaikan di sini, karena menunaikan kewajiban yang namanya fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu ain, kewajiban individu. Islam dalam Islam
bersifat teosentrik, yaitu segala sesuatu yang berpusat pada Tuhan. Sedangkan Barat itu antroposentrik, yaitu berpusat kepada manusia. Jadi hak kita itu bersifat teosentrik. Segalanya harus dilarikan kepada Allah, karena Allah yang berkuasa. Kita walaupun diberikan oleh Allah hati, akal, ya tidak bisa kita mengalahkan yang menciptakan. Hak dalam Islam juga mementingkan penghormatan kepada manusia sebagai refleksi kesadaran keagamaan yang tertanam dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya. Selanjutnya adalah prinsip hak dalam Islam. Yang pertama adalah hak penghormatan terhadap manusia. Ya, kita sesama manusia haruslah saling menghormati. Ya, contoh ayatnya surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, manusia memang diberi penghormatan, dia diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, patutlah kita juga memberikan kemuliaan kepada orang lain. Kemuliaan tersebut dalam pandangan akhlak tasawuf, karena dia adalah ciptaan Allah. Gak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ya, insya Allah sempurna. Ada hak persamaan, hak kebebasan menyampaikan pendapat, ada hak kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak untuk memilih agamanya. Sehingga la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan di dalam konteks agama. Hak jaminan sosial, hal ini berkaitan dengan alam. Hak memelihara harta benda, harta benda kita, ya kita berhak loh, punya harta itu berhak. Kita mencari harta sebanyak-banyaknya itu berhak. Ya, asalkan kembali lagi kepada konteks kebaikan tadi. Kita punya harta, ya gunakan harta tersebut untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, sehingga harta-harta kita itu tidak menjadikan pecutan buat kita, atau tidak menjadikan kesengsaraan kepada kita sendiri. Jadi itulah kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Baiklah, kita akhiri perkuliahan ini bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan kuliah yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Terus belajar dan terus menjaga kesehatan. Ya, himbauan kami kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, ikuti peraturan yang ada, ikuti para ahlinya terkait musibah atau bencana yang menimpa kita, yaitu corona. Ya, kalau kita dilarang untuk keluar rumah, ya tolong untuk di rumah saja. Insya Allah masih banyak yang bisa kita kerjakan di dalam rumah yang positif-positif, namanya bersolawat, ngaji dan sebagainya. Afwa minkum, dari kami dosen
Febi Ahlak Tasawuf Adriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.